Lumayan lah ada kegiatan dan juga ekonomi mulai menggeliat. Ya tentunya ini juga kita berharap masuk ke pendapatan asli daerah juga meningkat karena bagaimana cara menangani COVID-19 ya. Ini kita lakukan secara ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari para konco, sobat dan guys. Kembali lagi nih bertemu bersama saya Mas Blangkon Ferdi Setiawan dalam The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Sekarang saya berada di salah satu tempat wisata di Bogor, Jawa Barat. Ini adalah wisata Villa Kayangan. Selama 4 bulan lebih Villa Kayangan ini tutup karena ada COVID-19, ada pandemi COVID-19, dan pihak pengelola terpaksa menutup demi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekarang seperti apa setelah dibuka? Apakah protokol kesehatan diterapkan di tempat ini? Kita langsung akan melihat-lihat dan kita akan ngobrol dengan bagian legal Villa Kayangan. udah mulai buka dan udah mulai bangkit, udah mulai senang juga para pedagang asongan sudah mulai bisa berdagang ya kan. Terus hotel-hotel juga sudah mulai diisi walaupun kapasitasnya baru 50%. Restoran juga sudah mulai buka ya kan. Ini lumayan lah ada kegiatan dan juga ekonomi mulai menggeliat. Ya tentunya ini juga kita berharap masuk ke pendapatan asli daerah juga meningkat karena kemarin selama COVID itu dari Maret, April, Mei, Juni itu kita benar-benar harus drastis turun, harus mengetatkan ikat pinggang. Nah, para konco, sekarang saya sudah bersama tim hukum dari Villa Kayangan. Kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di kawasan wisata Villa Kayangan ini. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Gimana, Mas, pengunjung untuk selama habis COVID-19 ini seperti apa? Tapi untuk pengunjung selama COVID-19 ini, jadi selama ini bahwa kita memperlakukan protokol kesehatan bagaimana cara menangani COVID-19 ya. Ini kita lakukan secara ketat dari mulai masuk ke tempat pembelian tiket, kita sudah cek suhu badannya. Kemudian setelah pembelian tiket masuk ke wahana sendiri, itu kita diwajibkan untuk menggunakan masker, kemudian diberikan disinfektan ya. Kemudian setelah kita masuk juga jarak ataupun physical distancing ini selalu kita sampaikan kepada para pengunjung. Ya, kemudian kita siapkan juga sarana dan prasarana yang ada di Villa Kayangan. Di setiap sudut-sudut, ya, setiap 20 meter itu kita sediakan tempat-tempat cuci tangan. Sehingga dalam menghadapi COVID-19 ini untuk pengunjung di Villa Kayangan, ini sangat aman. Kemudian sehingga ini sangat berguna sekali untuk menghindari adanya penularan dari COVID-19 itu. Mas Junet, bisa diceritakan, Mas, kemarin setelah 4 bulan terkena pandemi otomatis tutup ya, yang dilakukan oleh manajemen itu benar-benarnya seperti apa? Iya, jadi selama 4 bulan kita tidak melakukan kegiatan menerima dari wisatawan. Kemudian dari Villa Kayangan sendiri itu melakukan pembinaan sarana dan prasarana seperti ada menguras kolam, melakukan pengecetan dan menambah wahana-wahana baru juga, sehingga para pengunjung ini mereka tidak ada kebosanan untuk singgah di wisata Villa Kayangan ini. Seperti itu. Jadi intinya meskipun COVID-19 kemarin 4 bulan membuat wisata di kawasan Puncak 2 ini terpuruk, tapi tetap optimis ya, ke depan itu
wisata di Puncak 2 akan kembali hidup lagi, Mas ya? Saya optimis, Mas, untuk wisata Puncak Kayangan ini akan hidup kembali karena memang wisata ini kan sekarang merupakan suatu kebutuhan ya. Kemudian juga Villa Kayangan sendiri ini selalu mengikuti tren ya. Jadi setiap minggu, setiap bulan kita selalu menambah wahana-wahana baru sehingga pengunjung tidak bosan. Itu berkunjung dan menikmati indahnya alam di wisata Kayangan, Mas. Nah, sekarang apa yang bisa disampaikan ke pemerintah nih? Sekarang udah mulai wisata hidup lagi, ekonomi hidup lagi. Harapannya kepada pemerintah daerah apa bisa disampaikan? Ya. Harapan saya kepada pemerintah daerah setempat, satu, sarana transportasi yaitu berupa jalan yang menghubungkan atau menuju ke Villa Kayangan ini sangat rusak, kemudian sangat susah sekali. Ini diharapkan pemerintah daerah cepat respon ya untuk memperbaiki, ya, mungkin memikirkan sarana transportasi jalan ini sehingga menuju ke Villa Kayangan itu sangat gampang, mudah dijangkau karena Villa Kayangan sendiri ini memperkerjakan ratusan penduduk setempat. Ini juga salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu, Mas. Jadi intinya roda perekonomian di Kayangan dan Puncak 2 ini akan hidup ketika ada dukungan dari pemerintah untuk memperbarui infrastruktur, Mas ya? Iya, betul. Ini harus ada sinergi antara Villa Kayangan dan pemerintah gitu loh. Karena Villa Kayangan sendiri ini kan menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan adanya sekian ratus karyawan. Kemudian ada masyarakat membuat toko, membuat jualan-jualan di pinggir-pinggir jalan, ada oleh-oleh dan lain-lain. Ini sangat mendukung sekali dalam peningkatan ekonomi. Ini perlu sinergi, Mas, antara pemerintah dengan pihak-pihak swasta seperti ini. Nah, itu tadi para konco, para saudara, para saudari. Jadi ketika COVID-19 wisata ditutup, dari pihak Villa Kayangan sudah menerima dan membenah ya, Mas ya? Iya, betul. Kita benahin menuju yang lebih baik, dan sekarang terbuka lagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mendukung mencegah penyebaran COVID-19. Cukup sekian di The Blangkon TV hari ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Makasih, Mas. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.